Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang just in time dan operasi ramping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Nintias. Selanjutnya Risma Wardani, dan yang terakhir Debbie Mardatilla. Oke, next kita lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu just in time. Just in time atau JIT adalah sistem produksi yang fokus pada pengiriman barang atau layanan sesuai permintaan pelanggan dengan waktu yang tepat, dan maksud utamanya adalah untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Konsep ini melibatkan pengaturan aliran material, produksi, dan distribusi sedemikian rupa agar stok yang tidak perlu dan waktu tunggu dapat diminimalkan. Yang kedua, just in time adalah suatu sistem produksi menegaskan pentingnya terus-menerus melakukan perbaikan dalam sistem produksi. Sistem ini secara terus-menerus mencari dan menghilangkan pemborosan seperti stok berlebih, waktu tunggu, produksi berlebihan, atau proses perakitan yang tidak efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan keseluruhan proses produksi. Yang ketiga, just in time adalah suatu sistem produksi yang menyoroti tujuan utama JIT dalam meminimalkan biaya produksi. Dalam hal ini, perusahaan berupaya untuk melakukan produksi dan distribusi barang dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin seperti fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja. Dengan mengurangi pemborosan dalam bentuk sumber daya yang tidak diperlukan, perusahaan dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan efisien operasionalnya. Tujuan just in time. Yang pertama, manajemen rantai pasokan yang strategis, yaitu membentuk rantai pasokan yang jelas, tertata, dan efisien. Dengan begitu setiap proses produksi yang dilakukan dapat berjalan maksimal. Yang kedua, mengurangi pemborosan biaya dan ruang penyimpanan. Dengan menggunakan JIT, maka pemborosan biaya dan ruang penyimpanan mengurang karena JIT hanya memproduksikan barang sesuai dengan jumlah permintaan pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalisasi proses melalui analisis waktu nyata karena JIT melakukan efisien waktunya sehingga waktu yang dibutuhkan untuk produksi tidak memerlukan waktu lebih. Langkah-langkah just in time yang dapat mengurangi biaya dan keunggulan kompetitif. Yang pertama, proses produksi yang cepat memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memproses perubahan permintaan pelanggan. Yang kedua, minimisasi pengeluaran untuk gudang dan bahan baku dengan pemesanan hanya dibuat saat ada permintaan. Yang ketiga, penghematan tambahan dengan menghindari produksi persediaan yang tidak diperlukan untuk pemesanan yang dibatalkan atau tidak valid. Yang terakhir, peningkatan laporan arus kas yang lebih baik dengan mengurangi pengeluaran modal dan mengalokasikan sumber daya ke proyek lain dan pengembangan produk. Elemen-elemen penting dalam just in time. Yang pertama, produksi. Memfokuskan ke bagian memproduksi produk yang diperlukan untuk kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tenaga kerja, di mana fleksibilitas tenaga kerja sangat diperlukan dalam just in time karena di setiap sumber daya manusia disesuaikan dengan terjadinya lonjakan atau pengurangan permintaan. Yang terakhir, otomasi. Adanya dukungan dengan kelengkapan teknologi just in time itu dapat membantu koefisiensi waktu dan pengelolaan persediaan. Selanjutnya ada teknik-teknik just in time. Yang pertama itu orang yang menyediakan dalam penerapan just in time ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemasok.
Yang pertama, diverifikasi, yang kedua, penjadwalan, yang ketiga, kualitas anggaran modal, yang keempat, ukuran lot pengiriman. Selanjutnya ada tata letak atau layout. Teknik layout meliputi yang pertama, menciptakan tempat kerja yang nyaman bagi kelompok produk. Yang kedua, melakukan banyak operasi dalam ruang yang lebih kecil. Yang ketiga, mengurangi jarak antar bagian produksi. Yang keempat, membuat ruang persediaan yang lebih kecil. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dengan pekerja. Yang keenam, memberikan peralatan yang mudah dipindahkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada persediaan. Persediaan biasanya dijaga saat GIT itu digunakan, karena GIT dapat meminimalkan jumlah persediaan yang diperlukan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik jika ada masalah. Yang selanjutnya ada penjadwalan. Jika pola GIT diterapkan, penerapan jadwal proses produksi harus diprioritaskan karena akan membantu proses produksi berjalan dengan lancar gitu. Selanjutnya ada pemeliharaan preventif. Upaya preventif pada hal diinginkan terjadi patut menerima perhatian khusus. Ya, selanjutnya ada komitmen kesungguhan manajemen. Karena komitmen manajemen dalam keseluruhan komponen yang mendukung proses produksi sangat penting untuk mempertahankan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Manajemen harus benar-benar berkomitmen. Yang selanjutnya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh GIT. Yang pertama ada hemat. Nah, hemat apa aja sih? Yang pertama itu hemat biaya tentunya. Nah, metode just in time itu membuat perusahaan mengurangi biayanya, yaitu salah satunya biaya pengelolaan persediaan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, just in time itu biasanya menyesuaikan permintaan dengan kondisi persediaan. Nah, just in time itu memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan yang ada. Lalu yang kedua yaitu hemat ruang dan persediaan. Nah, karena tata letak GIT itu mengurangi jarak perjalanan barang, maka GIT itu juga bisa mengurangi persediaan dengan menghilangkan uang persediaan. Nah, ketika terdapat ruang kecil, persediaan itu harus pindah dengan jumlah lot yang sangat kecil atau bahkan tiap satu unit. Nah, unit itu selalu bergerak karena tidak ada gudang gitu. Nah, yang kedua ada meningkatkan. Meningkatkan di sini ada dua, yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan yang kedua meningkatkan perputaran modal. Selain menghemat biaya, ternyata GIT juga merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan efisiensi waktu. Nah, posisi pabrik dan workstation efisien itu akan meminimalisasi penggunaan waktu. Nah, hal tersebut juga bisa terjadi karena besarannya permintaan yang disesuaikan saat produksi, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Lalu yang selanjutnya perputaran modal. Nah, just in time itu mendorong pada perputaran modal yang lebih tinggi. Kenapa? Karena perusahaan itu hanya menyediakan persediaan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Nah, hasilnya bronde yang dikeluarkan itu handap dikit di persediaan atau inventari. Nah, kasarannya itu modalnya itu bisa diputar atau uangnya itu bisa diputar untuk keperluan perusahaan lainnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mengurangi. Mengurangi di sini ada dua. Yang pertama, mengurangi stok yang menumpuk. Jelas, karena just in time itu hanya memproduksi bila ada pesanan. Jadi safety stoknya itu tidak banyak atau bahkan tidak ada, jadi tidak ada stok yang menumpuk gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu mengurangi limbah produksi. Next, kita akan membahas tentang kekurangan GIT atau konsekuensi GIT. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dari segi pemasok. Nah, perusahaan yang menerapkan sistem GIT itu harus memiliki pemasok yang bisa diandalkan atau yang andal. Jadi apabila pemasok ini bisa diandalkan, baik itu dari segi tepatan waktu atau mengirim bahan baku ataupun memilih bahan baku yang berkualitas. Nah, itu nantinya akan berdampak positif pada proses produksi nantinya. Proses produksi itu
akan lebih lancar gitu. Nah, juga hasilnya bisa maksimal. Apabila pemasok justru sebaliknya tidak bisa menjaga komitmen atau tidak bertanggung jawab, maka bisa saja proses produksi pada perusahaan yang menerapkan just in time ini terkendala atau bahkan mendapatkan masalah besar. Nah, yang selanjutnya dari segi calon pembeli. Nah, just in time ini biasanya bisa saja kehilangan calon pembelinya. Kenapa? Karena misalnya perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memproduksi barang yang sejenisnya sama, lalu perusahaan A ini menerapkan just in time, sedangkan perusahaan B itu tidak. Yang artinya perusahaan B ini memiliki safety stock gitu, dan sama-sama bertanya pada perusahaan A dan B. Perusahaan A ini kan tidak punya safety stock, sedangkan perusahaan B ini punya. Jadi sangat memungkinkan kalau calon pembeli ini lebih condong untuk membeli perusahaan B yang jelas sudah ada stoknya dan tidak menunggu terlalu lama. Yang selanjutnya ada kesalahan. Nah, dalam penerapan just in time ini kesalahan tidak boleh terlalu banyak, dalam artian harus meminimumkan produk cacat gitu. Nah, yang keempat ada bahan baku. Memilih bahan baku yang berkualitas. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di sisi pemasok, bahwa pemasok itu harus memilih bahan baku yang berkualitas agar hasilnya juga berkualitas dan meminimalisir produk cacat. Itu tadi agar tidak terjadi dua kali kerja seperti itu. Lalu yang selanjutnya dari segi biaya, biasanya bisa saja bertambah karena biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain apa aja sih? Oke, GIT itu tadi kan kelebihannya bisa mengurangi biaya persediaan maupun biaya produksi. Nah, ternyata GIT itu bisa juga nih menambah biaya lain-lain. Misalnya suatu perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja lembur gitu. Nah, otomatis perusahaan itu kan harus memiliki upah lembur atau gaji lembur gitu. Nah, jadi biaya lain-lain itu bertambah seperti itu. Baik, selanjutnya ialah kemitraan just in time. Terdapat beberapa sasaran di antaranya. Yang pertama, mengurangi pekerjaan yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, meniadakan penyimpanan pada persediaan di pabrik. Dan yang ketiga, peniadaan perlunya persediaan dalam transit. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan keandalan. Penjadwalan just in time. Terdapat dua teknik penting selain mengomunikasikan jadwal di antaranya, yaitu jadwal bertingkat. Jadwal bertingkat seringkali disebut dengan jelly bean karena penjadwalan bertingkat memiliki teknik penjadwalan banyak lot kecil yang selalu berubah-ubah. Yang kedua itu Kanban. Berdasarkan pengertian di atas, Kanban adalah pemprosesan di mana membuat waktu kerja dengan kedatangan sama atau hampir sama dengan waktu pemprosesan. Selanjutnya ialah membangun operasi ramping. Terdapat beberapa hal untuk membangun operasi ramping, di antaranya penggunaan teknik just in time untuk meniadakan hampir seluruh persediaan. Yang kedua, penggunaan just in time untuk membangun sistem yang membantu para pekerja untuk bisa menghasilkan suatu sistem yang dapat memuaskan setiap waktu. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan ruangan dengan mengurangi jarak tempuh. Yang keempat, mempererat hubungan antara perusahaan dan pemasok dengan cara membantu memberikan pemahaman kepada pemasok tentang betapa pentingnya kebutuhan pelanggan. Yang keenam, menghilangkan pekerjaan yang tidak dapat menambah nilai. Yang ketujuh, mengembangkan pekerjaan secara konstan, seperti memberikan pelatihan kerja, memperbaiki desain, memperbaiki komitmen pekerja, dan memperdayaan. Yang kedelapan, membuat pekerja lebih menantang. Yang kesembilan, membangun fleksibilitas pekerja.
Selanjutnya, operasi ramping dalam sektor jasa. Operasi ramping dalam sektor jasa, yang pertama, pemasok, yang kedua, tata letak, yang ketiga, persediaan, dan yang terakhir, penjadwalan. Baik, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.